pada waktu itu dalam keadaan kerajaan Majapahit sedang porak-poranda oleh perang saudara yang disebut perang Paragreg. Perang Paragreg ini terjadi antara Wikramawardhana yang bertahta di Trowulan, Mojokerto, dengan Brewirabumi, iparnya, yang memberontak dari arah Belambangan, Banyuwangi. Terjadi perang besar selama beberapa tahun, membuat rakyat ketakutan, lari ke gunung-gunung, sawah ditinggalkan, pasar-pasar sepi, krisis pangan dan krisis ekonomi mengancam. Maka Maulana Malik Ibrahim ini ketika datang pertama-tama yang dilakukan bukan bikin pesantren, Pak. Yang dilakukan adalah bikin bendungan, saluran irigasi, nyetak sawah. Lalu mengajak masyarakat untuk bertani secara lebih intensif, hasilnya dibagi-bagikan kepada rakyat yang kelaparan, bahkan disumbangkan kepada keluarga kerajaan. Maka Maulana Malik Ibrahim didatangi orang dari berbagai penjuru, dibantu. Semua ingin berguru kepada beliau, sehingga akhirnya beliau menuntun mereka untuk beragama Islam. Di nisannya Maulana Malik Ibrahim ada tulisan Fakhrul Muluk Sri Rakayan Tani Babila Wong Agung ing Majapahit. Itu adalah gelar yang diberikan Maharani Suhita dari kerajaan Majapahit, Putri Wikramawardhana. Beliau disebut sebagai Fakhrul Muluk, kebanggaan para raja, Sri Rakayan Tani Babela, seorang yang kemudian memimpin revolusi pertanian, menemukan cara bercocok tanam baru, Wong Agung ing Majapahit, menjadi orang mulia di Majapahit karena banyak menyumbang dan menolong para bangsawan maupun rakyat jelata. Maulana Ahmad rahmatullah, sekolah tata negara. Maulana Ishaq menyelesaikan wabah di Belambangan. Maulana Osman Haji datang dari Baitul Maqdis, Palestina, menjadi instruktur militer kerajaan Majapahit. 60 siswa didikannya dikirim ke Bali kepada Raja Gilgil Sri Kresna Kepakisan dari Dalem Waturenggong. 60 prajurit Majapahit terbaik yang dikirim ke Bali ini semuanya nyama selam, nyama saudara, selam Islam. Di waktu itu dakwahnya sampai ke kalangan militer, para prajurit. Putranya Maulana Usman Haji, Syed Ja'far Shodiq, membuat kota di pantai utara Jawa, nama kotanya dan nama masjidnya seperti nama kota dan masjid di tanah kelahirannya. Masjidnya bernama Masjid Al-Aqsa. Ketika beliau titip pada salah satu santrinya untuk bersidang di antara para wali sedang rapat di Ambal Denta, dia minta tolong dibikinkan menara untuk masjidnya azan, yang membuatkan kan masyarakat bergotong royong saking cintanya kepada beliau. Bikin menaranya ternyata mirip candi Hindu. Ketika pulang, waduh, kok menaranya seperti ini? Tapi tidak apa-apa gitu ya. Itu yang disebut sebagai Menara Kudus. Masjidnya Al-Aqsa, kotanya kota Al-Quds, karena beliau lahir di kota Al-Quds di Palestina. Maka kota itu juga dinamai Al-Quds. Karena orang Jawa kesulitan nyebut Al-Quds, maka kemudian disebut kota Kudus. Maka di Kudus itu jenangnya saja Mubarak. Karena Masjidil Aqsa itu alladzi barakna haulahu. Masya Allah, itu barokah. Lalu ada ulama lain, Syarif Hidayatullah, ibunya Nimas Rara Santang. Kalau menurut sinetron, dia kakaknya Raden Kian Santang. Tapi kalau menurut Babat, Nimas Rara Santang adik dari Pangeran Walangsungsang alias Pangeran Cakrabuana. Dua-duanya murid Syekh Datuk Kahfi, lalu berangkat haji ke Mekah
ketika di Mekah, Nimas Rara Santang dilamar oleh seorang syarif dari Mesir, Syarif Abdullah bin Hud al-Masri. Diperbolehkan menikah oleh kakaknya, syaratnya satu, nanti kalau lahir anak laki-laki, kirim ke Jawa untuk berdakwah. Maka betul nanti Syarif Hidayatullah 20 tahun belajar di Mesir, termasuk kepada Imam Zakaria al-Ansari, muridnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian 10 tahun di Mekah Madinah, lalu berlayar ke Jawa sampai Cirebon, membantu uwaknya Pangeran Cakrabuana berdakwah di wilayah Pasundan Pajajaran. Karena berkedudukan di Gunung Jati, maka disebut Sunan Gunung Jati. Salah satu murid Sunan Gunung Jati talaki kepada beliau, karena Sunan Gunung Jati bawa ilmu yang sangat ali, sanadnya tinggi di mazhab Syafi'i dari Mesir dan Makkah Madinah. Maka Raden Said bin Aryateja dari Tuban berguru kepada beliau. Selama talaki kepada Sunan Gunung Jati, Raden Said ngekos, tinggal di satu kampung yang namanya Kalijaga. Jadi kalau menurut Babat Cirebon, beliau disebut Sunan Kalijaga, itu bukan karena menjaga tongkat di sungai, tapi karena ketika talaki kepada Sunan Gunung Jati, beliau bertempat di desa Kalijaga di Cirebon. Bahwa mungkin ada cerita menunggui tongkat di sungai, itu ditulis oleh Babat, dan tentu saja Babat bersifat metafora, perumpamaan. Karena saya ada orang tanya sangat serius, berarti Sunan Kalijaga itu enggak sholat 3 tahun Pak Ustadz? Kok bisa? Lah itu jagain tongkat di sungai 3 tahun, itu kan film. Sampai lumutan gitu. Itu kan film. Aslinya pakai shot, itu metafor, bahwa dulu beliau ditugaskan berdakwah oleh gurunya Sunan Bonang di satu tempat, tapi karena dakwahnya pendekatan seni, pendekatan budaya, beliau tercampuri, tercemari oleh berbagai hal-hal yang ada di pergaulan masyarakat. Karena mendakwai orang yang pada mabuk, pada judi, pada macam-macam itu, tentu ada sesuatu yang berubah pada diri beliau yang harus disucikan kembali. Itu maksud Kalijaga di situ. Tentu ceritanya menjadi lebih menarik, tapi rumusnya adalah di puncak cerita menarik harus diakhiri. Karena sudah jam 10 dan kami ada jadwal jagong manten di Jogja. Sehingga dengan berat hati mohon pamit, mohon izin, ini baru gelombang keempat. Total nanti ada 7 gelombang, Pak. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.